Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Rosita Diwati di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia yang dapat diambil di semester 7 dan 5. Oke, pada mata kuliah ini kita akan membahas banyak hal tentang bagaimana kita di posisi HRD di suatu perusahaan. Kontrak perkuliahan seperti biasanya akan ada presensi, tugas atau kuis, UTS, dan UAS. Masing-masing memiliki nilai masing-masing. Nah, untuk di SPADA, presensi itu kita hitung dari kalian membuka file, membuka SPADA, dan lain sebagainya. Setiap pertemuan akan dihitung dan nantinya akan menjadi nilai presensi kalian. Kemudian kita akan masuk ke materi, sedikit materi saja, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yang berisi mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia, tantangan, dan fungsi MSDM. Oke, kita singkat jadi MSDM. Nah, mulai kita pengertian MSDM. Pengertian manajemen sendiri adalah pengelolaan, pengorganisasian, pendelegasian, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya manusia adalah berkaitan dengan sumber daya manusia, berkaitan dengan pekerja, berkaitan dengan orang yang kita bawahi, seperti itu. Sehingga pengertian manajemen sumber daya manusia secara umum adalah pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Kemudian ini adalah beberapa pengertian menurut ahli, di mana manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian SDM untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini untuk pengertian nanti bisa kita pahami masing-masing ada 4 pengertian, juga menurut ilmuwan-ilmuwan dari luar negeri ya. Jadi pada intinya adalah bagaimana kita sebagai manajer mengelola sumber daya manusia yang kita miliki. Bagaimana kita sebagai manajer, manajer HRD atau Human Resource and Development ya kalau di suatu perusahaan, mengelola bawahan kita, mengelola anak-anak kita, seperti itu. Nah, ada beberapa fungsi dalam MSDM. Ada fungsi manajerial, fungsi operasional. Di mana manajerial secara manajer kita planning atau merencanakan, organizing, mengorganisasi, directing, mendelegasikan, mendirect, memimpin, controlling, dan pengendalian sumber daya manusia, seperti yang pengertian tadi. Kemudian ada fungsi operasional, ada procurement, development, compensation, integration, maintenance, and separation. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu di mata kuliah ini. Itu adalah ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yang akan kita pelajari dalam satu semester. Nah, ini adalah gambaran beberapa fungsi MSDM. Ada skopnya pengadaan SDM. Oh, kita harus apa nih pengadaan SDM? Tentunya kita harus merencanakan dulu. Terus penarikan, ada seleksi, ada penempatan, ada pembekalan gitu ya. Nah, ini semua itu dirancang hanya dalam satu judul gitu ya. Pengadaan SDM itu ada beberapa tahapan yang harus kita pikirkan sebagai manajer. Agar apa? Agar kita bisa menempatkan orang yang tepat di waktu yang tepat dengan pekerjaan yang tepat. Seperti itu, the right man in the right place. Itu adalah fungsi HRD atau manajer sumber daya manusia. Kemudian yang kedua ada tugas pengembangan sumber daya manusia. Ini berisi tentang pelatihan, bagaimana kita itu menciptakan sumber daya manusia yang terampil, yang sesuai yang kita butuhkan, seperti itu. Akan kita adakan pendidikan pelatihan, juga bisa pengembangan karir, sehingga jenjang karir sumber daya manusia yang kita miliki itu jelas. Itu. Kemudian C, ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan kita memberikan kompensasi, ada integrasi, kita juga menjalin hubungan dengan hubungan perburuhan. Ini ada satu organisasi buruh seperti itu contohnya. Kemudian ada tentang PHK seperti itu. Nanti juga ada tentang insentif untuk menambah motivasi kerja mereka seperti itu. Nah, kemudian yang kedua setelah fungsi-fungsi MSDM ada instrumen MSDM. Instrumennya apa? Kita membuat analisis jabatan, membuat penilaian prestasi kerja, membuat evaluasi jabatan. Nah, dari analisis jabatan itu kita mendeskripsikan apa sih tugas-tugas dan tugas pokok dan fungsi pekerjaan A. Misalkan kita akan mendelegasikan sebagai pimpinan cabang. Nah, apa tugasnya? Kita harus menganalisis dulu.
Setelah menganalisis, kita menugaskan, mendirect, mengorganisir pekerjaan itu ke seseorang. Nah, kemudian nantinya kita akan membuat suatu penilaian kerja. Nah, penilaian prestasi kerja, bagaimana orang ini kinerjanya selama 1 tahun katakanlah, atau 2 tahun, 3 tahun, seperti itu. Kemudian ada yang namanya evaluasi jabatan. Tuh, dari hasil kinerja, penilaian kinerja, kita evaluasi apa yang kurang, apa yang perlu dilatih, seperti itu. Nah, seluruh kegiatan melalui fungsi-fungsi MSDM di atas diarahkan untuk mewujudkan sasaran pokok MSDM. Apa sasaran pokoknya? Mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia dalam suatu organisasi melalui terciptanya suatu kondisi ketenagakerjaan yang memenuhi semboyan 3 tepat. Tadi ya saya bilang, kalau di MSDM kita bilang the right man on the right job at the right time. Kalau dalam bahasa sehari-hari atau secara umum kita bilang the right man in the right place. Gitu ya. Kita harus memilih orang yang tepat, jabatan yang tepat, dan waktu yang tepat. Gitu ya. Kalau kita menempatkan salah satunya itu salah, itu kinerja akan sangat terpengaruh. Entah kita menempatkan orang lulusan psikologi tapi dia bekerja di bagian keuangan, itu akan susah. Yang benar adalah kita menempatkan orang psikologi di bagian HRD, contohnya seperti itu, gitu ya. Nah, ada beberapa tantangan-tantangan MSDM menurut Hadari Nawawi tahun 2000, ada tantangan eksternal, internal, individu, dan lainnya. Oke, nanti ini kita bisa pelajari satu persatu sambil berjalan. Kemudian ada menurut Werther and Davis tahun 96, The Central Challenge to Organization. Nah, apa yang menjadi tantangan suatu organisasi? Tantangan apa itu namanya? Tantangan MSDM. Ada Global Competition Challenge, Unemployment, Social Responsibility, Medical Food and Housing, Unknown, Ethical, Workforce Diversity, Population Growth, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing ini akan kita pelajari bagaimana ketika population growth itu menjadi suatu tantangan. Bagaimana manajer harus menghadapi pertumbuhan penduduk yang semakin banyak. Apa yang harus disiapkan? Bagaimana manajer harus menghadapi global competition, kompetisi global, era modern, kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Dan perusahaan-perusahaan asing yang semakin bersaing, perusahaan dalam negeri juga, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, sekiranya ada yang ditanyakan, akan kami adakan diskusi nanti di pertemuan kedua. Sekian yang saya sampaikan di pertemuan pertama. Semoga kuliah ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.